Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Muhsan Nawawi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lughuh Adab dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Muhammad Rizal Saputra, Uswatun Hasanah, Syifa Amalia, dan Safa Fatimatu Zahra akan membawakan materi tentang ilmu forensik. Baik, untuk selanjutnya, materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yakni pengertian linguistik forensik. Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum. Dalam pendapat lain, linguistik forensik dapat didefinisikan sebagai penerapan ilmu linguistik dalam bidang hukum. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Coulthard dan Johnson 2010 yang menyatakan sehingga dapat dipahami bahwa linguistik forensik adalah penerapan ilmu linguistik yang dapat meliputi teori, metode, dan analisis bahasa untuk keperluan di bidang hukum. Misalnya hukum perdana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum adat, hukum lingkungan, dan lain-lainnya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Syifa Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan pembahasan selanjutnya tentang sejarah lahirnya linguistik forensik. Hampir semua ilmu pengetahuan, begitupun halnya dengan linguistik forensik, rasa-rasanya sulit untuk ditentukan secara tepat kapan bidang ilmu itu lahir, meskipun telah kita ketahui bahwa berfungsinya ahli bahasa dalam persoalan hukum dan penegakan hukum dipandang sebagai pendatang baru dibandingkan dengan forensik sidik jari. Kiprah linguistik forensik pada tahap-tahap awal lebih terfokus pada yang pertama, sebagai kebutuhan untuk menemukan cakupan kajian dan aktivitas linguistik forensik sebagai bentuk kesaksian ahli dalam sistem peradilan. Dan yang kedua, sebagai kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan analisisnya secara metodologi sehingga menjadi transparan dan jelas bagi yang bukan ahli bahasa. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tahapan kajian linguistik forensik. Sesuai dengan tujuan linguistik forensik yaitu penerapan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel kebahasaan untuk menegakkan hukum, maka kajian linguistik forensik mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana tahapan dalam kajian ilmiah pada berbagai bidang ilmu. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu yang pertama, tahapan penyediaan data dan yang kedua, tahapan analisis data. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu metode dalam kajian linguistik. Metode dalam kajian linguistik dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode penyediaan data dan yang kedua, metode analisis data. Dalam metode penyediaan data terdapat yang pertama penyediaan data bahasa lisan dan yang kedua penyediaan data bahasa tulis. Dalam penyediaan data bahasa lisan biasanya berupa rekaman pernyataan seperti ancaman pembunuhan, permintaan tebusan, pidato yang mengandung unsur penodaan atau penistaan agama, dan hal lain yang mungkin disampaikan secara langsung dalam bentuk pesan telepon atau berupa rekaman yang tersimpan dalam perangkat rekaman, seperti flash disk dan sejenisnya, yang dikirim oleh pihak yang anonim. Lalu yang kedua, penyediaan data bahasa tulis. Seperti halnya dalam penyediaan data bahasa lisan, penyediaan data sampel bukti dugaan terjadi tindak kejahatan yang berupa data bahasa tulis pun biasanya sudah disediakan oleh pihak penegak hukum atau pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan hasil analisis linguistik forensik tersebut.
Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh ahli linguistik forensik yaitu yang pertama, mengidentifikasi ujaran-ujaran yang disengketakan. Yang kedua, memastikan keaslian data. Yang ketiga, menemukan data pembanding. Yang keempat, mendeskripsikan dan mengukur sifat-sifat bukti yang tertinggal. Dan yang terakhir, membuat spesifikasi secara sistematis. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Syifa Amalia yang telah membawakan materi yang kedua. Untuk materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Uswatun Hasanah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan atau akan melanjutkan pemaparan materi mengenai linguistik forensik pada metode analisis data. Sebagai kajian yang menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap sampel bahasa untuk tujuan penegakan hukum, maka metode yang digunakan dalam tahap analisis menyangkut metode mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan, mengeksplanasi jenis atau bentuk tindak kejahatan, dan mengeksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan. Nah, hal ini terkait dengan metode analisis data dengan mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan wujud data yang tersedia sebagai sampel bukti tindak kejahatan. Nah, untuk itu, dalam hal ini akan dipaparkan dalam beberapa sesi. Yang pertama, analisis data dengan tujuan mengeksplanasi profil pelaku tindak kejahatan. Pada metode ini dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, menemukan satuan bahasa yang dapat menjadi titik masuk bagi penggambaran profil pelaku. Yang kedua, membandingkan antar sampel bukti kebahasaan. Yang ketiga, membandingkan antar sampel yang tak bertuan atau anonim. Yang keempat, melakukan analisis sesuai kaidah ilmiah. Yang kelima, menghubungkan dengan teori linguistik tertentu. Dan yang terakhir, membuat interpretasi atas analisis tersebut. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu analisis data dengan tujuan mengeksplanasi jenis atau bentuk tindak kejahatan yang dilakukan. Nah, pada poin ini terdapat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, menemukan satuan bahasa yang dapat menjadi titik masuk bagi penggambaran bentuk atau wujud tindak kejahatan yang dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis sesuai kaidah ilmiah. Yang ketiga, menciptakan data padanan baru dengan berbagai teknik lanjutan. Dan yang selanjutnya, menghubungkan dengan teori linguistik tertentu. Dan selanjutnya, poin yang ketiga yaitu analisis data dengan tujuan mengeksplanasi cara tindak kejahatan dilakukan. Untuk mengukur apakah tindak kejahatan verbal yang dilakukan pelaku merupakan sesuatu yang disengaja, terencana, atau dengan kata lain dilakukan dengan niat, maka ada beberapa tuntutan yang dapat dilakukan. Yang pertama, satuan bahasa yang diduga menjadi tempat munculnya tindak kejahatan itu haruslah berupa satuan teks. Yang kedua, satuan bahasa sebagai pengisi struktur teks terdistribusi dengan baik sesuai struktur berpikir teks. Yang ketiga, teks yang menjadi tempat ditemukannya unsur kebahasaan mengandung makna tindak kejahatan. Yang keempat, apabila satuan bahasa yang mengandung makna tindak kejahatan itu terdapat gagasan penjelas atau gagasan utama. Yang selanjutnya, analisis tujuan sosial teks yang diciptakan pelaku. Dan yang terakhir, apabila memungkinkan dan memang tersedia sampel untuk dilakukan analisis intertekstual untuk melihat keseringan pelaku melakukan tindak kejahatan verbal yang sama. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uswatun Hasanah. Untuk pemateri yang selanjutnya akan dibawakan oleh Safa Fatimatuz Zahra. Kepadanya saya persilahkan. Baik, yang terakhir ada sumbangan linguistik forensik dalam penegakan hukum. Linguistik forensik menerapkan dengan baik kemapanan ilmu bahasa atau linguistik ke data bahasa hukum. Untuk memahami hukum, seseorang harus mengerti bahasa. Kerja linguistik forensik menjangkau segala sesuatu dari yang berhubungan, plagiarisme, kontrak asuransi, merek dagang, dan prosedur pengadilan. Untuk memperoleh hak paten, pengakuan, kejahatan verbal atau ujaran, dan pembunuhan. Linguistik forensik memperbesar analisis hukum melalui penerapan dengan teliti. Prinsip-prinsip ilmiah yang disepakati dari analisis linguistik terhadap bukti hukum. Andrew Leonard, 2005.
Beberapa aspek dalam penegakan hukum adalah teridentifikasinya jenis tindak kejahatan, pelaku yang dipersangkakan melakukan tindak kejahatan, dan cara tindak kejahatan itu dilakukan oleh pelaku. Ketiga hal ini harus dapat teridentifikasi dengan jelas, sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Apabila salah satu di antaranya belum teridentifikasi, maka penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan seadil-adilnya. Untuk itu, berbagai upaya dilakukan oleh para penegak hukum. Salah satunya adalah melalui pemanfaatan ilmu forensik. Berdasarkan ketersediaan bukti kebahasaan, maka tindak kejahatan dapat dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, tindak kejahatan verbal murni, seperti tindak kejahatan penodaan agama yang disampaikan melalui pidato, pencemaran nama baik, dan penghinaan. Kedua, tindak kejahatan semi-verbal, yaitu tindak kejahatan yang bukti-buktinya tersedia bukti berupa bahasa, lisan ataupun tulisan. Juga tersedia bukti nonverbal, seperti tindak kejahatan pembunuhan dengan senjata tajam atau senjata api yang disertai adanya bukti berupa ancaman pelaku terhadap korban dalam bentuk lisan maupun tulisan. Yang ketiga, tindak kejahatan murni nonverbal, yaitu tindak kejahatan yang sama sekali tidak meninggalkan bukti-bukti berupa bahasa. Hanya ada bukti bahasa yang patut dianalisis dari bahasa-bahasa yang digunakan tersangka atau saksi ketika dalam proses persidangan dan pemberkasan BAP atau berita acara pemeriksaan. Berdasarkan ketiga jenis tindak kejahatan tersebut, persoalannya seberapa jauh linguistik forensik mampu mengeksplanasi ketiga aspek penegakan hukum tersebut. Baik, terima kasih kepada Safa Fatimatul Zahra yang telah memaparkan materi yang terakhir. Untuk mengakhiri presentasi pada hari ini, saya akan membacakan kesimpulan dari ilmu forensik yang telah kami paparkan. Linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang berusaha menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan untuk tujuan penegakan hukum, atau dalam redaksi sederhananya, linguistik forensik merupakan penerapan prinsip-prinsip dan metode kajian linguistik dalam masalah hukum. Kerja linguistik forensik ini menjangkau segala sesuatu dari yang berhubungan plagiarisme, kontrak asuransi, merek dagang, dan prosedur pengadilan untuk memperoleh hak paten, pengakuan, kejahatan verbal atau ujaran, dan pembunuhan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.